Suatu malam yang sunyi di Madinah, Umar bin Al-Khattab, seorang lelaki pemberani, keluar dari rumahnya. Angin malam menyentuh jubahnya, tapi hatinya belum tenang. Ia menyusuri jalan-jalan gelap, seperti biasa, untuk mengawasi keadaan umat. Itulah Umar, pemimpin yang tidak tidur sebelum yakin umatnya tidur dengan aman. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia mendengar suara, bukan suara gaduh atau teriakan, tetapi suara seorang lelaki yang sedang membaca Al-Quran dengan suara lirih dalam gelapnya malam. Suara itu datang dari dalam rumah seorang sahabat. Umar mendekat. Ia berdiri dalam gelap, menahan napas, mendengarkan lantunan ayat yang keluar dari rumah itu. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tak ada yang bisa menolaknya. Surat At-Tur ayat 7 dan 8. Begitu ayat itu dibacakan, tubuh Umar bergetar. Dadanya naik turun. Napasnya tertahan. Air matanya jatuh. Wajah garangnya luluh oleh getaran ayat itu. Ia memegangi dinding, seolah lututnya tidak mampu menopang berat rasa takut yang datang dari langit. Umar pulang ke rumahnya malam itu dalam keadaan sakit. Ia terbaring selama berhari-hari. Orang-orang menjenguknya, tapi tidak ada yang tahu bahwa penyakit itu bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena luka di hatinya, karena ia takut pada janji azab Allah. Beberapa hari kemudian, ia ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu sakit?" Umar menjawab pelan, "Ayat itu, aku dengar ayat itu, dan tubuhku tak mampu menanggungnya." Umar, lelaki yang ditakuti oleh iblis, yang disebut Nabi sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, bisa sakit hanya karena mendengar satu ayat. Bukan karena lemahnya iman, tapi karena betapa dalamnya keimanan itu menusuk ke hati. Ia tahu bahwa janji Allah itu bukan dongeng. Maka ketika Allah berfirman, Umar mendengar seolah azab itu di atas kepalanya. Jika hari ini hati kita kaku saat mendengar ayat Allah, maka tanyakanlah, apakah hati ini masih hidup? Karena Umar hanya mendengar satu ayat dan ia menangis selama berhari-hari.